Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat. Sebelum melanjutkan, pencet dulu tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Menerapkan prosedur pembuatan gambar denah gedung. Mapelnya konstruksi dan utilitas 11 dpib. Pertama, mengenali gambar denah dan fungsinya. Gambar denah adalah gambar potongan suatu bangunan di bidang datar dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas lantai normal. Tujuan pembuatan gambar denah adalah untuk menjelaskan ruang-ruang 3 dimensional yang direncanakan, baik dari segi hubungan maupun fungsinya. Nah, berikut ini beberapa fungsi gambar denah. Yang pertama, denah berfungsi sebagai pedoman awal membangun. Kenapa? Ya karena denah bisa memudahkan para tukang dari segi ukuran maupun kekeliruan dari segi konsep rumah yang akan dibangun. Jadi bisa lebih efisiensi. Yang kedua, fungsi dari denah itu untuk membantu estimasi anggaran. Dari denah bisa diketahui berapa panjang bangunan, panjang pondasi, panjang slope, termasuk peralatan kamar mandi dan sanitasi dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi dari denah memudahkan proses instalasi. Ya. Ini bisa memudahkan teknik listrik. Ya. Dengan adanya denah ini, si teknisi listrik bisa mencari alur-alur instalasi yang akan dipasang. Kemudian yang keempat, membantu efisiensi ruangan. Jadi denah menentukan ruangan yang dibuat sehingga tercipta keseimbangan ruang dalam rumah, sehingga fungsi ruangan akan maksimal. Ya. Yang pada akhirnya bisa menimbulkan kenyamanan sesuai yang diinginkan. Yang berikutnya sebagai gambaran awal. Denah menjadi gambaran awal dalam menunjukkan ide termasuk ukuran jumlah ruang, posisi pintu, dan lain sebagainya. Yang keenam, fungsi daripada denah itu sebagai gambaran sirkulasi ruangan. Jadi sirkulasi berkaitan dengan arus keluar masuk si penghuni. Ini menentukan posisi pintu sehingga penghuni merasa nyaman dan aman. Gitu. Yang berikutnya, memudahkan jalur evakuasi. Denah juga menjadi acuan penentu jalur evakuasi dalam keadaan darurat seperti kebakaran. Nah, jadi sebelum dibuat denah itu harus dirancang dulu si sirkulasi pintu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, yang ke-8 sebagai salah satu dokumen perizinan. Nah, jadi denah juga dibutuhkan dalam mengurus perizinan seperti IMB, mengurus
sertifikat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, fungsi daripada denah adalah merealisasikan rumah impian. Jadi membuat denah rumah juga membantu mewujudkan impian untuk membangun rumah sesuai keinginan. Ya, jadi jenis materialnya ya, jadi sudah tergambarkan pada gambar kerja, termasuk gambar denah. Nah, ini mengenali tipe-tipe rumah dan perumahan. Ini ada beberapa denah ya. Ya, denah itu bagus-bagus warnanya, tapi ya tetap sama di dalamnya ya, ada kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang makan, taman, ya itu denah-denah ya, standar lah. Nah, yang berikutnya mengenali tipe-tipe rumah dan perumahan. Jadi macam-macam bentuk-bentuk rumah, dari mulai yang minimalis, modern, kontemporer, klasik ya, macam-macam lah. Tipe-tipe rumah. Pertama, tipe rumah 21. Apa yang dimaksud dengan tipe rumah 21? Jadi tipe rumah yang memiliki luas bangunan 21 meter persegi. Ya, 21 meter itu artinya 3 kali 7. Ya, bangunannya itu 3 kali 7. Ya, ada kalanya ditulis 21 garis miring 60. 60 itu artinya luas kaplingnya, luas tanahnya. Jadi paham ya, 21 itu luas bangunannya, sedangkan yang 60 luas tanahnya. Jadi ya dengan tipe rumah 21 terdiri dari satu kamar tidur, kamar mandi, ya mungkin ruang tamu, dapurnya di luar. Oke, yang berikutnya tipe rumah 36. Jadi paham tadi di awal kan, artinya 36 itu kan luas bangunannya misalnya 6 kali 6, nah itu kan 36. Garis miring 72. 72 itu artinya lahan atau kaplingnya. Nah, kalau di tipe rumah 36 itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Nah, ini sudah ideal. Meskipun dapur juga masih ya di belakang, artinya di luar bangunan. Kemudian yang berikutnya tipe rumah 45. Nah, ini sama lah ya, paham tadi ya. Kalau 45 misalnya 6 kali 7,5 ya kan. Kemudian tanahnya 96 meter persegi ya. Jadi kaplingnya 96, bangunannya 45 meter. Nah, ini terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, dan garasi. Jadi paham ya dengan tipe-tipe rumah 21, 36, 45, kemudian 70 dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian contoh saja. Nah, kemudian tipe-tipe perumahan. Mungkin kalian pernah mendengar ada perumahan klaster, perumahan townhouse, perumahan cul-de-sac. Apa sih perumahan klaster itu? Nah, pada prinsipnya perumahan klaster hampir sama dengan perumahan townhouse, sama-sama memiliki satu akses keluar masuk dan dikelilingi pagar pengaman. Nah, perbedaannya perumahan klaster lebih banyak unit
rumahnya ya. Nah, sedangkan perumahan jenis townhouse memiliki jumlah unit rumah yang terbatas, yaitu antara 10 sampai 50 rumah. Biasanya didirikan di area tengah kota, berhimpitan dengan perumahan lainnya. Memiliki satu akses keluar masuk dan dikelilingi pagar pengaman. Jadi sama ya dengan tadi perumahan klaster. Kemudian perumahan cul-de-sac. Nah, perumahan cul-de-sac terdiri dari atas unit-unit rumah dengan bangunan yang lahannya lebih luas daripada rumah klaster atau rumah townhouse. Akses keluar masuk hanya satu, dijaga petugas keamanan, fasilitasnya lengkap. Selain ruang terbuka, tersedia juga pusat perbelanjaan ya, supermarket atau mall. Nah, perumahan ini sedikit agak mahal, makanya penghuninya di kalangan menengah ke atas. Oke, demikianlah materi singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semangat anti sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.